Saya Iram Raffi Mahreza, mahasiswa Universitas Nasional angkatan 2018, Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjawab soal-soal dari UAS mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Yang pertama, sebutkan satu software dan bagaimana proses pembuatannya. Langsung saja, dalam membuat suatu program setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu seperti mendefinisikan masalah, perencanaan, implementasi, dokumentasi, testing, operasional, dan maintenance. Kita contohkan seperti contoh software editing, yaitu Adobe Illustrator. Langsung saja yang pertama, yaitu ada tahapan. Tahapan ini memiliki analisis kebutuhan. Dalam tahap proses ini, kita harus melakukan beberapa proses berikut. Pada tahap ini, pendefinisian masalah yang terjadi dalam pembuatan sistem dan program yang seperti apa yang nanti kita buat akan memenuhi kebutuhan user. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Dengan melakukan pengumpulan data secara observasi, dengan melakukan pengumpulan data seperti observasi dan wawancara, pengumpulan sampel untuk mengetahui apa saja kebutuhan user untuk program yang akan kita buat nantinya. Yang ketiga ada analisis spesifikasi software. Dalam tahapan ini, seorang analis harus tahu spesifikasi software apa yang diinginkan sesuai dengan pesanan user. Agar tahu bagaimana keinginan user, maka data-data akan dikumpulkan dari sebelum-sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan dari tahap definisi masalah harus dipergunakan dengan baik agar bisa menetapkan spesifikasi software yang seperti apa yang baik bagi user. Yang kedua ada tahap perencanaan. Dalam membuat program di suatu tertentu, kita harus membuat perencanaan yang sangat matang agar bila nanti kita ingin membangun suatu program dapat terencana dengan baik dan terjadwal sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat demi mengefisiensikan waktu yang telah dibutuhkan. Yang ketiga ada tahapan desain. Yang ketiga ada desain perancangan software. Dalam tahap ini, seorang analis mulai membuat desain yang nantinya akan diserahkan kepada programmer untuk dibuatkan programnya. Maka untuk membuat desain sistem yang dibuat oleh seorang analis harus membuat flowchart, flow map, DFD, IRD, dan workflow. Yang keempat ada tahapan implementasi. Pada tahap ini, setelah mendapatkan data yang cukup jelas tentang seperti apa program yang akan kita buat, saatnya seorang programmer menjalankan tugasnya dalam pembuatan program dan memulai ngoding, testing program, dan penyelesaian program. Yang kelima, tahap integrasi. Pada tahap ini adalah melakukan penggabungan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk membuat suatu program yang utuh dan maksimal dalam pembuatannya. Dan yang keenam ada maintenance. Tahap ini melakukan pemeliharaan terhadap software tersebut. Soal yang kedua, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Rencana implementasi sistem berisi
pengkoordinasian dan penjadwalan tugas-tugas yang akan dijalankan oleh tim implementasi. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi, yaitu ada persiapan tempat, pelatihan personel, pembuatan dokumentasi, konversi sistem baru, dan peninjauan setelah implementasi. Soal nomor 3 itu jelaskan prosedur untuk meningkatkan maintainability. Prosedur untuk meningkatkan maintainability itu ialah menerapkan SDLC, dan prosedur untuk meningkatkan maintainability itu ialah yang pertama ada menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua, menspesifikasi definisi dan standar. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang keempat, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Yang kelima, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Yang keenam, mempersiapkan dokumentasi yang jelas dan komprehensif. Dan yang terakhir, ada menginstal perangkat lunak. Ke soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara real-time processing dan online processing. Real-time adalah proses, mekanisme, kontrolan, perekaman data yang cepat dan relatif. Real-time processing adalah suatu proses, mekanisme pengontrolan perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat, sehingga output yang dihasilkan itu. Terus ada online processing, yaitu sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data. Informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dalam kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdatekan ke data induk. Hasil pengolahan ini kemudian tersedia segera dalam bentuk sebuah laporan. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu penggunaan software CMM. CMM atau Capability Maturity Model merupakan suatu mekanisme sebuah software development yang memberikan gambaran tentang perusahaan dapat melakukan development software. CMM biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses pengembangan dari suatu organisasi yang disederhanakan dan dienkripsi dalam wujud tingkatan kematangan dalam jumlah tertentu. Dan yang kedua, tingkat kematangan tersebut itu dicirikan dengan beberapa persyaratan tertentu yang harus diraih. Yang ketiga, tingkatan-tingkatan yang ada itu disusun secara sekuensial, mulai dari tingkat inisial sampai pada tingkat akhiran. Dan yang keempat, selama pengembangan, sang entitas bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya, tanpa boleh melewati salah satunya, dan melainkan secara bertahap atau berurutan.